Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini pun Tuhan, kami mau mengambil waktu untuk sejenak mendengarkan firman-Mu. Bapa, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar sungguh-sungguh kami dapat memahami firman-Mu, untuk boleh kami menggunakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Seorang hamba Tuhan ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar, anaknya yang masih berusia 8 tahun dengan seksama mengikuti khotbah dari ayahnya. Ketika ayahnya menyampaikan firman Tuhan tentang kasih, lalu dia menyampaikan bahwa apabila ada seseorang yang membutuhkan atau orang yang miskin yang tidak mempunyai, maka berilah apa yang ada padamu. Si anak kecil tadi begitu tertarik dengan khotbah ayahnya. Lalu beberapa hari kemudian datanglah seorang peminta-minta ke rumahnya untuk meminta sedekah. Si anak kecil ini tadi teringat akan khotbah ayahnya, bahwa ketika ada orang yang tidak mampu, orang miskin, membutuhkan makanan, maka berikanlah apa yang ada padamu. Lalu si anak ini tadi lari ke belakang untuk melihat apa yang bisa dia berikan kepada peminta-minta tadi. Dia melihat ada sekarung beras di dapur. Lalu dia menggeret beras tadi, lalu diserahkannya kepada si peminta-minta. Dengan hati yang gembira dia menyerahkan beras tadi semuanya. Setelah ayahnya pulang ke rumah, dia menceritakan apa yang telah dia lakukan, bahwa dia telah melakukan firman Tuhan, bahwa dia mengasihi orang bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Ayahnya menanyakan, "Apa yang kamu perbuat dengan orang yang peminta-minta tadi?" Lalu dia menjawab, "Saya sudah memberikan apa yang ada pada kita. Ada beras di belakang 1 karung. Saya berikan semuanya." Lalu ayahnya terdiam. Tetapi dia merasa bangga bahwa anaknya telah mengerti apa yang harus dia kerjakan untuk melakukan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk diperkatakan saja, tetapi harus dilakukan. Jadi perbuatan yang harus diutamakan, bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi harus dengan perbuatan. Lalu ayahnya memberi jempol kepada anaknya. "Engkau hebat, anakku." Meskipun hari itu sebenarnya mereka sudah tidak punya beras lagi di rumah, tetapi ayahnya sangat bangga kepada anaknya, bahwa anaknya bisa memahami apa makna firman Tuhan yang disampaikannya
bukan hanya untuk jemaat saja, tetapi termasuk kepada dirinya sendiri. Seperti firman Tuhan juga mengatakan pada kitab Roma 12 ayat 9a berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jadi memang kasih itu harus dilakukan, saudaraku. Apa yang kita katakan tidak hanya dalam perkataan saja, tetapi perbuatan. Contoh yang sudah diberikan Tuhan Yesus buat manusia, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dia sudah rela datang ke dunia untuk memberi contoh buat manusia, bagaimana dia mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk boleh diselamatkan. Dia rela mati, disalibkan, dihina untuk mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus dosa manusia. Nah, itulah saudaraku, kasih jangan hanya pura-pura, tapi marilah kita lakukan dengan sepenuh hati, supaya Tuhan melihat apa yang kita dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan itu menjadi perbuatan, atau kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih kami tidak pura-pura, tetapi biarlah kami benar-benar mengasihi satu dengan yang lain, dengan perbuatan kami, bukan dengan lidah atau perkataan kami, tetapi dengan perbuatan yang harus kami lakukan, seperti Tuhan sudah memberikan contoh teladan buat kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh saling mengasihi sesama kami manusia, Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hormat pujian bagimu, kemuliaan hanya untukmu. Terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.